Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari siapkan hati untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu
namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami terus menyembah-Mu. Kami terus memuja-Mu Tuhan. Oh, Kau Bapa kami yang baik. Haleluya. Kami datang terus menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Tuhanku, ku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Semuanya katakan ku nyanyi haleluya bagimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
Tuhanmu di dalam hidup kami. Sungguh ajaib kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya Jesus. Sebab Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan Ibu Bapak. Mari kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan yang saya beri tema berlari di jalur yang sama. Firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja merupakan salah satu perkumpulan orang yang sangat unik. Karena hanya dalam gereja ditemukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan juga bahasa yang bersatu mencapai suatu tujuan dalam satu nama, yaitu Kristus. Pada tahun 1925, sejenis penyakit difteri yang mematikan terjangkit di antara anak-anak kota Nome di Alaska. Tetapi satu-satunya serum yang dapat menghentikan penyebaran penyakit menular yang berada di kota Anchorage yang jaraknya ribuan kilometer, ada kurang lebih 1085 kilometer dari kota Nome. Jadi jaraknya itu sangat jauh sekali. Repotnya pesawat yang biasanya digunakan untuk mengirimkan obat-obatan dan makanan dihentikan karena musim dingin telah tiba. Menghadapi situasi yang genting ini, akhirnya pemerintahan kota
setempat memutuskan untuk mengirim serum tersebut menggunakan anjing-anjing Eskimo yang biasa menarik kereta ski. Kalau saudara mungkin pernah melihat anjing tersebut bernama Husky. Lebih dari 20 anjing Eskimo mengambil bagian menarik kereta di tengah hamparan salju dengan temperatur puluhan derajat di bawah nol. Mereka menghadapi angin musim dingin yang sangat kuat yang dapat menggulingkan anjing-anjing dari kereta tersebut. Namun secara luar biasa, dalam tempo 6 hari, serum tersebut tiba di kota Nome. Hal ini tidak dapat terjadi bila anjing-anjing Eskimo tersebut tidak dapat bekerja sama, berjalan searah, tunduk pada satu perintah. Sekitar 8 atau lebih anjing Eskimo diikat menjadi 2 barisan anjing untuk menarik kereta salju yang membawa beban. Kekuatan mereka bersama-sama dapat menyamai kekuatan seekor kuda yang dapat menarik beban yang berat. Bahkan pernah ada 200 ekor anjing Eskimo bersama-sama dapat menarik bis dan memindahkan rumah. Kekuatan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi hal ini butuh latihan yang berbulan-bulan. Sang pemilik perlu mengenali anjing yang tepat untuk menjadi lead dog atau pemimpin terdepan yang pandai, berinisiatif tinggi dan sanggup untuk mencari jalan di tengah cuaca badai yang buruk sekalipun. Anjing petunjuk menaruh atau tepatnya ditaruh tepat di belakang lead dog untuk menunjukkan dan mengajak anjing-anjing di belakang mereka berlari atau berbelok sesuai dengan jalur. Di paling belakang dan anjing roda seharusnya yang ditaruh anjing dengan temperamen yang sangat tenang supaya tidak terganggu oleh kereta yang bergerak tepat di belakang. Selain itu ia harus anjing yang kuat dan dapat mengarahkan kereta untuk memindah dari berjalan dari tikungan yang satu ke tikungan yang lain, dan bahkan juga itu bisa juga terjadi dari tikungan-tikungan yang tajam. Anjing-anjing tersebut dipakai. Semua anjing-anjing yang berbentuk sebuah tim yang kompak berguna bahkan membantu menghentikan penyebaran penyakit difteri yang mematikan. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat berlari bergandeng tangan dalam satu arah untuk mencapai tujuan Allah bagi gereja kita? Dalam suratnya Efesus pasalnya yang ke-4 ayat yang pertama dan ayat yang sampai ayat yang ketiga ini, Paulus mengatakan bahwa melalui Kristus Allah telah menyatakan misteri yang telah berabad-abad tersembunyi, yaitu menyatukan semua di bawah Kristus, di mana orang Yahudi, non-Yahudi sekalipun menjadi keluarga di dalam gereja Tuhan. Yang tadinya mati dihidupkan kembali, yang tadinya jauh didekatkan lagi, yang tadinya orang asing menjadi keluarga, yang tadinya orang non-Yahudi menjadi ahli waris dan peserta dalam janji Kristus. Kristus telah menyatukan kita menjadi satu di dalam tubuh. Karena itu Paulus mengajak kita, jemaat, secara bersama-sama untuk memahami kasih Kristus yang telah menyatukan kita. Terdapat dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Alkitab menyatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagian ini menunjukkan dengan seruan dari Paulus agar kita, bukan Tuhan, mengambil bagian aktif dalam mengusahakan kesatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus telah membuka jalan untuk menyatukan kita, giliran kita menjaga dan memelihara kesatuan tersebut. Ada kata yang menarik bagi saya di dalam Alkitab yang perlu kita akan belajar bersama-sama. Itu di dalam NIV, juga di Amplified Bible, hampir bersamaan kata yang urgen. Makanya timbul ada satu suruhan yang ada di dalamnya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, kata berpadanan atau wordy. Dalam Efesus pasal yang keempat, hidup berpadanan dengan panggilan, berasal dari kata axios yang artinya berat yang sama atau sepadan.
Maksudnya panggilan atau tepatnya tingkah laku seseorang harus seimbang. Panggilan Allah tidak hanya mengenai keselamatan, tetapi panggilan Allah dalam kehidupan kita menurut Roma pasal yang pertama adalah panggilan untuk menjadi satu tubuh. Karena itu kehidupan Kristen harus ada keseimbangan antara tanggung jawab pribadi kita serta tanggung jawab kepada orang-orang percaya lainnya di dalam gereja. Apa saja yang kita perlukan atau yang kita buat sehingga kesatuan itu terjadi? Yang pertama yaitu berlari dengan tujuan. Setelah kita disatukan bersama-sama, kita perlu hidup di dalam panggilan Allah. Lebih jelas lagi Paulus mengajak kita untuk berjalan bahkan berlari. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, tentang semuanya inilah yang aku mau kamu lakukan. Saat aku terkunci di sini sebagai tahanan bagi Tuhan, aku mau kamu pergi keluar, berjalan lebih baik lagi, berlari di jalan yang Allah tetapkan bagimu untuk dilalui. Aku tidak mau seorang pun daripadamu duduk berpangku tangan. Aku tidak mau ada yang berjalan-jalan tanpa ada tujuan. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam The Message pasal yang keempat ayat yang pertama. Paulus mengajak kita untuk berlari dengan tujuan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menggambarkan seorang pemburu yang sedang mengejar mangsanya sampai dapat. Seorang tidak menjadi juara lari kalau hanya dengan mengikuti les tertentu, melihat film, membaca buku, bahkan bersorak-sorai dengan penuh semangat dalam sebuah pertandingan. Ia menjadi juara dengan disiplin dan keputusan untuk mendapatkan hadiah. Berikut kiat-kiat di dalam firman Tuhan yang saya bacakan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada beberapa kiat yang ada di dalamnya untuk menjadi sukses berlari di dalam tujuan Allah. Yang pertama, fokuskan pandangan Allah. Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima, dalam terjemahan bebas, The Message, mengatakan begini. Tetapi kamu fokuskan matamu pada apa yang kamu kerjakan. Terima masa-masa yang sulit seperti juga masa-masa yang indah. Jaga Injil agar tetap hidup. Lakukan pekerjaan yang menyeluruh sebagai hamba Allah. Matamu terfokus dan jelas sehingga kamu dapat melihat dengan tepat apa yang Ia panggil kamu untuk lakukan. Saya pikir ini penting kalau kita ingin melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita perlu melihat ke depan. Yang kedua yang saya lihat, jangan menyerah dalam keadaan yang sulit. Alkitab mengatakan, karena Allah dengan penuh murah hati memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam apa yang Ia lakukan. Kita tidak akan dengan mudah mengangkat tangan dan meninggalkan tugas kita. Hanya karena kita dalam keadaan hal-hal yang sulit. 2 Korintus 4 ayat yang pertama mengatakan begini. Karena Allah telah dengan murah hati memberi kesempatan pada kita untuk terlibat dalam apa yang Ia lakukan. Kita tidak akan dengan mudahnya mengangkat tangan dan meninggalkan tugas kita hanya karena kita kadang menghadapi hal-hal yang sulit. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu fokus, mata kita perlu fokus untuk mengerjakan banyak hal. Masa-masa yang sulit seperti di mana kita hadapi hari-hari ini adalah masa-masa yang seharusnya yang indah. Karena Injil itu merupakan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang ketiga yang saya lihat, Allah memampukan saat kita mendekatkan diri padanya. Alkitab mengatakan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dalam terjemahan bebas, The Message. Semua yang ada dalam kehidupan yang menyenangkan Allah
telah diberikan pada kita secara mujizat melalui mengenal secara personal dan intim dengan Dia yang mengundang kita pada Bapa, undangan yang terbaik yang pernah kita terima. Allah yang akan memampukan kita untuk berlari di dalam panggilannya, dalam pertandingan yang Ia tetapkan bagi kehidupan kita. Tugas kita hanyalah mendekatkan diri padanya agar kita mampu mengerti apa yang Dia inginkan dan tentunya kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan setia. Nah, pertanyaannya pagi ini, apa saja yang kita buat supaya kesatuan itu terjadi? Yang pertama tadi, berlari dengan tujuan. Yang kedua yaitu berlari dengan karakter. Tidak mudah hidup bersama orang lain, terutama berlari bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini membutuhkan karakter-karakter tertentu yang perlu kita bangun di dalam diri kita masing-masing. Karena itu Paulus menasihatkan kita di dalam ayatnya, Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Rendah hati. Perlu rendah hati. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena rendah hati berasal dari kata tepionos, yang artinya rendah atau rendah hati. Rendah hati ini pemikiran yang menganggap diri sendiri kecil, memiliki pemikiran yang tepat tentang diri kita. Bagi orang berdosa, ia tentunya mengakui dosanya dan menyadari bahwa ia tidak layak untuk menerima anugerah yang begitu besar yang Allah berikan dalam kehidupannya. Di dalam budaya Ibrani pada zaman itu, rendah hati adalah sebuah penundukan yang hanya dilakukan oleh para budak. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita harus rendah hati dalam segala kehidupan kita. Rendah hati adalah lawan dari kesombongan. Kesombongan mendorong perpecahan, sementara kerendahan hati mendorong persatuan. Karena sumber utama perpecahan adalah bila seseorang menganggap dirinya nomor satu, menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya yang harus diutamakan. Sebaliknya orang yang rendah hati menyadari bahwa dirinya di bawah program Allah, sehingga ia taat dan bergantung kepada Allah. Kristus merupakan contoh utama kerendahan hati. Rendahan hati dinyatakan oleh sikap seorang hamba yang bersukacita untuk membuat orang lain berhasil. Apakah iya? Bisakah kita rendah hati? Kita melihat orang lain yang ada di sekeliling kita, kita membawa mereka untuk membuat berhasil, dan kita mengatakan, wow, luar biasa. Apa yang terbesar di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ukurannya salah satunya adalah rendah hati. Upah lain yang akan menantikan dalam kehidupan orang yang rendah hati, Alkitab mengatakan kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sebab kerendahan hati akan menempatkan Tuhan yang pertama, orang lain nomor 2, dan diri kita nomor 3 di belakang. Nah, sekarang bagaimana cara praktis untuk merendahkan hati? Terima kritikan dengan lapang dada dan berkata, mereka yang mengutuki Anda, Tuhan memberkati. Nyatakan ucapan syukur dan berterima kasih kepada orang lain. Dengarkan orang lain bicara daripada kita membicarakan diri kita kepada orang lain. Layani orang lain dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda berpikir bahwa Anda rendah hati, sebenarnya Anda tidak rendah hati. Yang kedua yang saya lihat, lemah lembut. Lemah lembut itu adalah kata dari salah satu kata aslinya, muncul kata praus. Kata ini berlawanan dengan kata kasar atau kekerasan. Orang yang lemah lembut dapat menguasai emosinya. Namun kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan. Lemah lembut berada di antara orang yang senantiasa marah dan tidak pernah marah. Kita mengenal seorang yang bernama Musa. Kita mengenal orang yang bernama Yesus.
Yang pertama, kita mengenal nama Musa dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Bilangan 12, ia marah ketika orang Israel berdosa terhadap Allah. Yesus juga pernah mengalami hal yang berbeda. Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Tetapi Matius pasalnya yang ke-11 mengatakan, ia marah ketika beberapa orang Yahudi menggunakan rumah ibadah sebagai tempat pencuri, perampok, perampas, pemalak. Dengan kelemah lembutannya, kita menjaga kesatuan dalam kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus, apa yang telah dilakukan oleh Musa, itu harusnya menjadi teladan dalam kehidupan kita hari ini. Bukankah orang yang lemah lembut tidak pernah marah? Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi mereka marah pada saat yang tepat, dan ukuran yang tepat, dan untuk alasan yang tepat. Saya ulangi, kalimat ini merupakan hal yang sangat perlu kita camkan bersama. Orang yang lemah lembut adalah orang yang marah pada saat yang tepat, dalam ukuran yang tepat, dan untuk alasan yang tepat. Kemarahan adalah tanda bahwa kita perlu memeriksa kualitas kelemah lembutan hidup kita. Nah, bagaimana caranya praktis untuk mengembangkan kelemah lembutan? Yang pertama, tundukkan pada otoritas Anda. Kalau di atas ada otoritas, ada pemimpin Anda, tundukkan diri Anda di atasnya. Hindari marah meledak-ledak untuk alasan yang tidak tepat. Pikirkan baik-baik sebelum Anda mengeluarkan seluruh emosi Anda. Dedikasikan kehidupan Anda untuk Tuhan, untuk membangun kerajaannya. Bila tantangan atau masalah besar menimpa Anda, belajar untuk menerima tanpa memberontak, dengan pengertian bahwa Allah tetap mengontrol kehidupan Anda. Yang ketiga, sabar. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat yang keempat. Kesabaran adalah makrotumia. Makrotumia ini dari sana kata itu dikembangkan mengandung arti dapat menahan diri, tidak mudah menyerah, menanggung sesuatu dengan tekun bahkan di masa-masa yang sulit pun, penuh dengan tekanan sekalipun, engkau mampu menanggungnya. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak berbalas kesalahan kepada orang lain. Orang yang sabar digambarkan lebih daripada seorang pahlawan, kata Amsal. Keuntungan dari kesabaran Allah, kita dapat memperoleh hidup, memperoleh buah atau hasil tuaian dalam kehidupan kita. Layak untuk menerima atau tepatnya untuk melayani sebagai seorang leader atau pemimpin. Untuk menyelesaikan suatu pertandingan hidup kita, kata Ibrani pasal 12. Menjadi dewasa, mendapatkan jawaban Tuhan atas seruan doa kita. Kesabaran adalah menyambut tantangan dan pencobaan sebagai teman dan membiarkan mereka untuk menyempurnakan karakter kita. Cara praktis untuk membangun kesabaran adalah hadiah yang kita terima saat kita menghadapi cobaan dan tantangan sebagai sikap yang benar. Yaitu apa? Sabar. Belajar menunggu. Ada banyak orang menunggu teman, menunggu seseorang, menunggu doi, menunggu pacar. Nggak sabaran dalam kehidupannya. Belajar juga menunggu antrian. Saudara, antrian itu, apalagi antrian di salah satu bank, ibu bapak, saudara-saudari. Aduh, capek antri. Tapi saya mau ingatkan, kita perlu belajar menunggu tanpa ngomel. Yang keempat yang saya lihat, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu atau toleransi. Ini penting sekali berada di dalam gereja di mana kita berada hari ini. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain, itu dikatakan showing tolerance for one another. For one another.
Indah sekali kalimat ini. Kata ini menunjukkan toleransi. Di dalam bahasa yang berbeda, bahasa aslinya, anekomai, artinya menahan, sabar terhadap kesalahan atau kelemahan orang lain. Menerima dan mendengarkan orang lain. Toleransi adalah memberikan ruang bagi mereka yang kekurangan hikmat atau kedewasaan dan berdoa bagi mereka akan melihat dan mengikuti cara Allah. Bagaimana cara praktis untuk membangun toleransi? Ketika Anda melihat seseorang yang tidak bersejalan dengan Anda, cobalah Anda untuk melihat kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di depan saudara terhadap orang tersebut. Hindari debat kusir atau argumentasi yang tidak berguna. Cobalah melihat potensi dalam sisi positif dari setiap orang. Cobalah mencari kesamaan lebih daripada perbedaan. Yang ketiga, apa saja yang kita perlukan supaya kesatuan itu terjadi? Yang pertama tadi, berlari dengan tujuan. Yang kedua, yaitu berlari dengan karakter. Yang ketiga, yang terakhir, berlari di dalam kesatuan. Paulus kemudian mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusaha di dalam bahasa aslinya disebut spoudazo, yang artinya berusahalah dengan seluruh kekuatan, mengusahakan yang terbaik, memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan kesatuan. Sedangkan kata memelihara atau tereo artinya adalah berjaga-jaga dengan tujuan untuk melindungi. Kita tidak diminta untuk menciptakan kesatuan, ingat akan hal itu, tetapi menjaga apa yang Allah telah lakukan saat Ia menciptakan manusia yang baru menjadi satu dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15-16 mengatakan begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Berapa jauh Anda dapat maju dalam kehidupan bergantung bagaimana Anda dapat hidup lembut terhadap mereka yang muda, belas kasihan terhadap mereka yang tua, bersimpatik terhadap mereka yang dalam masalah, bertoleransi terhadap mereka yang kuat dan lemah, karena suatu hari Anda akan mengalami semua kategori ini yang saya sudah sebutkan. Uji diri Anda. Ibu, bapak, saudara-saudari, kita perlu menguji diri kita. Apakah kita ini orang yang rendah hati? Bila orang tidak setuju dengan pendapat saya, apakah Anda berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi Anda? Itu rendah hati. Apakah sulit bagi Anda untuk mengakui bahwa Anda telah bersalah? Yang ketiga, apakah apakah dalam hati Anda bereaksi bila orang mengkritik Anda? Ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah Anda lebih banyak bicara daripada mendengarkan? Apakah Anda suka membanggakan prestasi Anda? Apakah Anda tidak mementingkan reputasi Anda daripada reputasi Allah dalam hidup kita? Dan lain sebagainya. Lemah lembut. Apakah Anda telah mendedikasikan hidup dan hak-hak Anda pada Allah? Apakah Anda percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah mengontrol apapun juga yang terjadi dalam hidup Anda? Apakah tujuan hidup Anda untuk menjadi seperti Kristus? Apakah Anda sering merendahkan atau mengkritik pemimpin otoritas Anda? Apakah Anda pernah mendengarkan orang memuji Anda bahwa Anda tetap tenang saat badai dan cobaan datang dalam kehidupan kita? Itu bentuk-bentuk di dalam kehidupan kita yang perlu kita tahu, bahwa lemah lembut perlu ada ujian-ujiannya. Apakah Anda menyadari bahwa hasil akhir dari segala situasi kehidupan adalah campur tangan Tuhan yang mulia dalam kehidupan saudara? Ujian yang lain yang perlu kita uji, yaitu faktor kesabaran.
Apakah Anda menunggu suara Tuhan di dalam doa-doa Anda? Apakah Anda menanggung penderitaan dengan penuh sukacita? Bagian yang lain, apakah Anda sabar mengajar orang-orang yang di bawah Anda? Apakah Anda menjauhi lebih baik? Atau penuh dengan kepahitan bila masalah melanda dalam kehidupan kita? Itu adalah bentuk-bentuk kesabaran, ujian-ujian di dalam kesabaran dalam hidup kita. Yang keempat, ujian-ujian yang perlu kita uji dalam hati kita masing-masing, yaitu perlu adanya toleransi. Bila Anda melihat kesalahan atau kelemahan orang lain, apakah Anda ada kerinduan untuk membimbing orang tersebut dalam kebenaran? Salah satu toleransi dalam kehidupan kita, bukan? Apakah Anda melayani orang lain tanpa memandang golongan atau latar belakang mereka? Bila seseorang menyatakan pendapatnya yang bertolak belakang dengan pendapat Anda, apakah Anda langsung bereaksi untuk meluruskan orang tersebut? Apakah saudara memberi ruang dapat menerima kelemahan mereka yang belum dewasa dalam iman, yang belum tentunya bijaksana salah satunya? Apakah saudara lebih mencari persamaan dengan orang yang berbeda pendapat dengan saudara, atau memfokuskan pada perbedaan yang saudara alami hari-hari ini? Saya ulangi, apakah Anda lebih mencari persamaan dengan orang lain yang berbeda pendapat dengan Anda, atau memfokuskan pada perbedaan Anda dengan mereka? Saya tutup dengan kesimpulan. Mari ibu, bapak, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, semua kita perlu menguji hati kehidupan kita, kekristenan yang kita lakukan atau jalani hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sesuai dengan keinginan Allah, di mana kita menjadi serupa dengan Dia? Hanyalah Dia yang menjadi teladan kita, baru semua kesempurnaan terjadi di bumi seperti di surga. Mari kita berlari di jalur yang sama, yaitu kesatuan, agar namanya dimuliakan di dalam hidup saudara dengan saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pada hari Selasa kita akan masuk di dalam doa Zoom bersama-sama. Saya ingatkan karena banyak mukjizat yang terjadi ketika sementara kita bersepakat bersama-sama dalam satu kesatuan di dalam berdoa. Itu sebabnya mari kita sama-sama fokus di dalam doa kita pada hari Selasa. Dan juga kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi keluarga, berdoa juga bagi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami naikkan puji dan syukur kepadamu pagi ini. Kami menyerahkan seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu, memberkati keluarga mereka masing-masing, memberkati setiap anak-anak mereka yang hari ini belajar di rumah. Tuhan juga menyertai dan memberkati para orang tua dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang memiliki usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati kesehatan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Allah sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber mujizat dinyatakan di dalam setiap keluarga. Tuhan, juga kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah-Mu, tetap terpelihara di bawah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Tuhan juga menyertai dan memberkati, kasih-Mu dan kemurahan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati juga para menteri, berkati bangsa kami ya Allah, yang hari-hari ini sementara menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan juga termasuk dengan COVID-19 hari-hari ini. Para medis, dokter yang menanganinya, Tuhan juga memberikan hikmat-Mu dalam hidup mereka. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa kepada setiap mereka yang hari ini, pagi ini berada di dalam rumah mereka masing-masing, diberkati dengan luar biasa. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, memerintah dalam setiap keluarga. Berkati juga kehidupan sehari-hari dalam hidup mereka. Berkati masa depan mereka. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.